Sepeda motor Minerva merupakan sebuah keterkejutan bagi dunia otomotif di tanah air. Mengingat bahwa motor Minerva tersebut merupakan sepeda motor produk dari sebuah negara yang dijadikan sebagai kiblat teknologi dunia, yaitu Jerman. Dan lazimnya produk otomotif dari Jerman, Minerva pada awalnya memang dipercaya juga memiliki kedahsyatan dalam teknologinya serta mampu menandingi bahkan menjadi kompetitor pabrikan asal Jepang khususnya di Indonesia. Tetapi begitu motor ini diluncurkan dan diperkenalkan, segera saja langsung muncul gosip miring yang membicarakan sisi kelemahan Minerva 150. Ternyata begitu banyak kelemahannya di sana-sini pada saat sepeda motor Minerva 150 melaju di jalanan. Padahal jika dilihat secara penampilan, fisik Minerva 150 tidak kalah dengan desain motor pabrikan asal Jepang yang berpedoman kesan futuristik. Padahal adopsi bodi yang menyerupai motor sport bahkan balap cukup mengesankan bahwa motor yang dipangku ban serta ring 17 ini diharapkan mampu melesat lebih kencang dibandingkan dengan para pesaing yang sama-sama memiliki kapasitas mesin 150 cc. Kelemahan Minerva 150: mesin motor yang mengadopsi teknologi Honda GL Pro menjadikan performa yang dihasilkan tidak sedahsyat dengan penampilannya. Bodi motor cenderung bergetar karena material rangka kurang bagus, khususnya jika berlari mulai dari kecepatan 100 km per jam. Kopling motor yang sering dan mudah selip, hal tersebut khususnya terjadi saat mesin dalam kondisi panas. Maka dari itu pengguna harus lebih sering mengganti oli dan mengganti oli yang lebih kental agar kopling tidak mudah selip yang diakibatkan panas berlebihan dari mesin motor. Bentuk atau desain yang lebih cenderung ke arah sport atau balap menjadikan saat digunakan motor ini cepat membuat lelah pengendaranya, khususnya di bagian pundak. Motor ini akan lebih nyaman jika dipakai pada jarak pendek saja. Untuk ukuran lampu rem serta lampu belakang yang kecil, hal ini cukup membahayakan terutama jika berkendara malam hari, karena pengendara di belakang akan melihat kurang jelas khususnya pada saat melakukan pengereman mendadak. Bentuk lampu depan yang menyatu dengan bodi menyebabkan kurangnya cahaya pada malam hari khususnya saat harus melewati jalanan yang berbelok-belok. Masih mengusung sistem pengkabutan bahan bakar dengan karburator. Padahal untuk motor sport sejenis sudah banyak yang menggunakan teknologi full injeksi. Di samping masih memakai sistem karburator, untuk pembakarannya Minerva 150 juga masih menggunakan sistem SOHC. Sementara untuk para kompetitornya sudah mengusung mesin sistem DOHC. Layanan dalam penjualan yang belum merata, serta kurang pelayanan dari kejelasan dalam proses penjualan yang mengesankan bahwa nama besar produk Minerva tidak serius dalam memberi pelayanan kepada konsumen. Tampang boleh sama dengan CBR 150R versi Thailand, tapi kemampuan berlari sangat jauh di bawah CBR. Meski setiap perpindahan gigi terasa menghentak, tetap larinya tidak bisa mengimbangi CBR. Buktinya untuk raih kecepatan 60 km per jam butuh waktu lama. Uang memang tidak akan bohong. Dengan harga 36 jutaan, CBR dilengkapi dengan mesin DOHC dan handling yang benar-benar sporty. Untuk meraih kecepatan 0 sampai 60 km per jam cukup butuh waktu 4,2 detik saja. Sedangkan untuk Minerva 150 0 sampai untuk keunggulan dan kelebihan Minerva 150. Mesin New 150 getarannya paling halus dibandingkan Minerva 150 VX generasi awal pada tahun 2010 ataupun X-Road 150S. Ada peningkatan performa mesin yaitu power maksimum 14,8 PS di 8000 rpm dan torsi maksimum 15,8 Nm di 6000 rpm. Sedangkan Minerva R150 VX generasi awal dengan power maksimum hanya 13,5 PS di 9500 rpm dan torsi maksimum hanya 10,5 Nm di 7000 rpm. Desain yang lebih segar, dinamis dan sporty cocok dengan anak muda. Ada perubahan di bagian lampu utama dan bodi belakang. Riding position juga lebih nyaman dan santai walau tidak sesantai varian X-Road, tapi tidak nunduk banget seperti varian Migeli. Muffler atau knalpot tipe semi free flow dengan desain yang baru, suaranya lumayan ngebas bulat. Perpindahan gigi sudah sangat halus pada varian X-Road 150S. Untuk subscriber yang request video ini, kesimpulannya adalah tetap jaga dan rawat motor Anda agar komponennya tetap terjaga supaya maksimal dalam akselerasi dan yang lainnya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada kesalahan pada pembahasan ini silahkan dikoreksi saja. Jika saya salah maka ingatkan, saya akan sangat berterima kasih untuk hal itu.
Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.